Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya Halilah Mafiroh dengan NIM 501243043 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada diskusi sesi 7 kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan pendapat saya mengenai topik 3 yaitu apa saja penemuan matematika oleh tokoh yang menganalisis matematika di pusat pembelajaran museum. Nah, namun sebelum itu kita perlu tahu dulu museum yang dimaksud pada topik 3 itu apa sih. Jadi dinasti Ptolemei awal mencurahkan diri untuk menjadikan Alexandria sebagai pusat kehidupan intelektual bagi seluruh kawasan timur Mediterania. Di sini mereka membangun pusat pembelajaran yang besar bernama museum, yang berarti kursi Muses dan 9 dewi dalam mitologi Yunani, yang menjadi pelopor universitas modern. Dibangun sebagai monumen kemegahan bagi dinasti Ptolemei, museum merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan sains. Nah, berikut merupakan tokoh-tokoh yang menganalisis matematika di museum. Yang pertama ya ada Euclid, yang kedua Apollonius, yang ketiga Pappus, empat Claudius Ptolemy, dan yang kelima Diophantus. Masuk ke tokoh yang pertama yaitu Euclid sekitar tahun 325 hingga 265 sebelum Masehi. Nah, karya utama dari Euclid yaitu buku yang berjudul Elements, jadi buku yang menjadi dasar geometri selama lebih dari 2000 tahun. Kemudian mengembangkan metode pembuktian matematika yang sistematis dan aksiomatik, kemudian merumuskan 5 postulat geometri termasuk postulat kesejajaran yang terkenal. Kemudian membuktikan bahwa jumlah bilangan prima tak terhingga, kemudian mengembangkan algoritma untuk mencari FPP atau faktor persekutuan terbesar. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Apollonius dari Perga sekitar tahun 262 hingga 190 sebelum Masehi. Karya utama dari Apollonius yaitu buku yang berjudul Conics, yang berisi tentang studi mendalam tentang irisan kerucut, kemudian memperkenalkan istilah parabola, hiperbola, dan elips, kemudian mengembangkan metode untuk menggambar irisan kerucut dengan tepat, dan menyelesaikan masalah geometri tangan circle atau lingkaran singgung. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Pappus dari Alexandria, sekitar abad ke-4 Masehi. Beliau menulis collection atau sinagoge yang berisi tentang kompilasi matematika pada zaman Yunani, kemudian menemukan teorema Pappus tentang titik-titik kolinear, mengembangkan konsep pusat gravitasi, dan memberikan kontribusi pada masalah isoperimetri. Selanjutnya yaitu Claudius Ptolemy sekitar tahun 100 hingga 170 Masehi. Karya utamanya yaitu buku Almagest yang berisi tentang pembahasan astronomi dan trigonometri, kemudian mengembangkan tabel chord atau tali busur yang menjadi dasar trigonometri, menemukan teorema Ptolemy tentang segi empat siklik, mengembangkan model matematis pergerakan planet, dan membuat proyeksi peta yang menggunakan koordinat. Terakhir yaitu Diophantus sekitar abad ketiga Masehi. Karya utamanya yang sebuah buku yang berjudul Arithmetica yang berisi tentang dasar aljabar modern, kemudian mengembangkan notasi aljabar sederhana pertama, memperkenalkan penggunaan simbol untuk variabel yang tidak diketahui, mengkaji persamaan Diophantine atau persamaan dengan solusi bilangan bulat, serta mengembangkan metode untuk memecahkan persamaan kuadrat. Nah, kesimpulannya dari tokoh-tokoh tadi yaitu mereka membangun dasar-dasar matematika yang sistematis, kemudian mengembangkan metode pembuktian yang ketat, menghubungkan geometri dengan aljabar, menciptakan notasi dan simbol matematika, dan memecahkan berbagai masalah praktis menggunakan matematika. Nah, museum sangat berperan penting sebagai pusat pembelajaran yang memungkinkan para matematikawan ini bertukar ide dan mengembangkan pemikiran mereka. Nah, warisan intelektual mereka masih mempengaruhi matematika modern hingga saat ini. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.